Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai interaksi obat. Mari kita masuk ke slide yang pertama, yaitu mengenai definisi dan terminologi dari interaksi obat. Interaksi obat itu adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain. Ya, jadi ada pemakaian obat secara bersamaan ataupun tidak hanya obat, bisa saja bersama makanan ataupun obat tradisional atau senyawa kimia yang lainnya. Efek-efeknya itu bisa meningkatkan ataupun mengurangi aktivitas atau dapat menghasilkan efek baru yang tidak dimiliki sebelumnya gitu. Jadi akibat adanya interaksi obat ini, baik obat dan makanan, obat dengan obat, dan nanti juga ada obat dengan hasil lab, itu akan menghasilkan efek baru ya, dimana efek baru ini dapat meningkatkan aktivitas ataupun mengurangi aktivitas. Jadi seperti itu ya mengenai interaksi obat. Untuk interaksi obat ini terdapat perubahan sifat farmakodinamik maupun farmakokinetik. Ini diakibatkan oleh penggunaan bersama dua obat atau lebih secara bersamaan, atau karena adanya faktor-faktor diet, atau karena adanya kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, dan sebagainya. Nah, ada juga precipitan drug atau obat yang mempengaruhi sifat farmakodinamik dan farmakokinetika obat lain. Atau objek drug. Objek drug ini obat yang dipengaruhinya ya. Jadi ada dua istilah, precipitan drug, ada objek drug. Kalau precipitan drug ini obat yang mempengaruhi obat yang lain. Kalau objek drug obat yang dipengaruhi oleh obat yang lain. Ya, itu bedanya. Nah, pada interaksi yang melalui enzim sitokrom P450 atau objek drug, ini disebut sebagai substrat dan presipitan disebut inhibitor atau induktor enzim sitokrom P450. Inhibitor itu artinya menghambat ya. Kalau induktor itu menginduksi, meningkatkan aktivitas. Jadi obat yang melalui enzim sitokrom P450 ini bisa terjadi interaksi ya. Itu efek dari interaksi ini yang bisa menghambat ataupun menginduksi enzim sitokrom P450. Jadi, interaksi obat ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan khasiat obat yang lain. Nah, ini dapat menyebabkan gangguan atau masalah kesehatan yang serius karena dapat meningkatkan efek samping dari obat-obat tertentu. Ini tadi sudah saya sebutkan. Jadi untuk interaksi itu ada 3 jenis. Yang pertama, obat dengan obat. Yang kedua, obat dengan makanan. Dan yang ketiga, obat dengan hasil lab. Ini klasifikasi interaksi obat. Kalau interaksi obat itu ada secara kimia atau farmasetis. Selanjutnya ada interaksi secara farmakokinetik. Selanjutnya interaksi secara fisiologi dan interaksi secara farmakodinamik. Mari kita bahas satu persatu ya. Untuk interaksi secara kimia atau farmasetis, ini secara fisik atau kimia suatu obat inkompatibel dengan obat yang lain. Artinya adanya suatu reaksi inkompatibilitas di sini ya akibat penggunaan dua obat tersebut. Nah, untuk interaksi secara farmakokinetik, ini farmakokinetik itu kan berhubungan dengan perjalanan obat di dalam tubuh nih, nasib obat, ada ADME. Nah, interaksi obat di sini juga mempengaruhi farmakokinetiknya, yaitu ADME-nya. Nah, ada administrasi, bisa saja di distribusi, bisa juga di metabolisme, dan bisa juga di ekskresi. Nah, berarti itu adalah interaksi secara farmakokinetik. Apa itu interaksi secara fisiologis? Secara fisiologis ini, jika suatu obat itu merubah aktivitas obat lain pada lokasi yang terpisah dari tempat aksinya. Ya. Jadi aktivitasnya yang berubah sehingga dapat menyebabkan perubahan efektivitas.
Selanjutnya ada interaksi secara farmakodinamik. Ini juga suatu obat mempengaruhi aktivitas obat lain pada atau dekat sisi reseptornya. Jadi kalau farmakodinamik ini aktivitasnya itu berubah itu karena adanya interaksi di sekitar reseptor ataupun di bagian yang ada di reseptornya. Di dekat reseptornya juga bisa ya. Ini contohnya untuk interaksi farmakodinamik tadi kan yang kerjanya itu ya interaksinya bisa di reseptor ataupun di sekitar reseptor. Ini ada yang sifatnya sinergis, ada yang sifatnya antagonis. Apa itu sinergis atau antagonis? Kalau sinergis itu meningkatkan efek obat yang lainnya, jadi efektivitasnya itu meningkat. Kalau yang antagonis ini justru aktivitasnya itu semakin menurun. Ini contohnya. Untuk yang sinergis itu bisa terjadi interaksi antara penggunaan alkohol dan obat depresan pada sistem saraf pusat. Nah, untuk yang sifatnya antagonis yaitu vitamin K dengan antikoagulan. Ini ya, ini juga kan mekanisme kerjanya itu berbeda ya antara vitamin K itu yang dapat menghentikan pendarahan. Ya, ini antikoagulan justru kebalikannya sehingga itu sifatnya antagonis. Yang selanjutnya ada interaksi farmakokinetik. Farmakokinetik berarti kan interaksinya bisa terjadi di absorpsi, di distribusi, metabolisme ataupun di ekskresi. Mari kita lihat dulu yang absorpsi. Ini contohnya adalah interaksi antara antasida. Ini obat untuk lambung dengan antibiotik golongan tetrasiklin ataupun dengan quinolon. Nah, ini diabsorpsi jenis interaksinya. Yang kedua, distribusi. Contoh obatnya ada NSAID, ini analgetik ya. Sulfonamid, asam valproat, ini dapat mendesak ikatan protein plasma obat dengan ikatan protein plasma itu lebih dari 90% dan volume distribusinya kecil. Contohnya interaksi obat yang tadi sudah disebutkan dengan warfarin, phenytoin ataupun tolbutamide. Selanjutnya di metabolisme ini adanya keterlibatan CYP450, tadi enzim yang ada di hati. Ini contohnya yang menghambat enzim CYP450 ada simetidin, ada ketokonazol, ada ciprofloxacin, fluoxetin, fluvoxamin, eritromisin. Ini kerjanya dapat meningkatkan kadar obat lain sehingga dapat menimbulkan efek toksik gitu. Karena kerja dari enzim CYP450-nya dihambat sehingga proses metabolisme suatu obat tertentu itu tidak dapat berjalan secara maksimal, sehingga yang tadinya obat yang seharusnya sudah di metabolisme itu dapat dalam bentuk inaktif ya, karena kerja dari enzim CYP450-nya dihambat sehingga obatnya itu masih dalam bentuk aktif, jadi kadarnya meningkat gitu ya di dalam tubuh. Nah, ini dapat menimbulkan efek toksik. Kemudian bagaimana yang induktor enzim, jadi meningkatkan enzim. Ada contoh obatnya rifampicin, karbamazepin, barbiturat ataupun rokok, tembakau ya. Ini menurunkan kadar obat dalam darah. Kenapa bisa turun? Karena ya tadi kerja dari enzim CYP50-nya itu diinduksi atau ditingkatkan sehingga kerja kadar obat di dalam tubuh itu semakin banyak yang dalam bentuk inaktif ya. Jadi kan kadarnya menurun gitu di dalam darah. Nah, ini dapat menyebabkan kegagalan terapi karena konsentrasi obat yang diharapkan itu tidak maksimal gitu yang di dalam tubuh ya. Selanjutnya bagaimana yang interaksi dalam proses ekskresi. Contohnya verapamil ini dapat menurunkan ekskresi dari dioksin. Nah, ekskresinya diturunkan sehingga kadar dioksin di dalam tubuh itu masih dalam konsentrasi yang tinggi sehingga toksisitas dioksin itu akan meningkat di dalam tubuh. Jadi seperti itu. Selanjutnya mengenai interaksi farmasetis, ini adanya berhubungan dengan inkompatibilitas obat. Contohnya salisilat natrium dalam obat minum ini ada sedikit resis yaitu unsur Fe itu menjadi larutan warna ungu. Nah, dalam hal ini menyebabkan pasien khawatir meminumnya karena ya warnanya terlalu ungu juga
takut gitu ya pasien mengkonsumsinya. Nah, oleh karena itu di apotik biasanya ditambahkan sucus liquitare ini agar perubahan warna itu tidak begitu terlihat sehingga pasien lebih nyaman untuk mengkonsumsi obat ini. Nah, jadi kesimpulannya, potensi interaksi obat itu dapat meningkatkan jumlah obat menjadi lebih banyak, itu dapat meningkatkan resiko, ya. Dapat meningkatkan resiko ini untuk obat-obat yang memang dapat menimbulkan efek toksik di dalam tubuh. Nah, kenapa sih interaksi obat di klinik ini sukar diperkirakan ya? Karena memang dokumentasi kejadian-kejadian yang sebelumnya atau ketika monitoring pasien minum obat itu dokumentasinya masih kurang gitu di rekapnya. Kemudian seringkali ini lolos dari pengamatan karena memang tidak begitu bisa dimonitoring ya kalau memang sampel darah dari pasien itu tidak diambil, jadi kita tidak tahu gitu berapa konsentrasinya di dalam tubuh. Nah, bisa juga karena tadi kurangnya pengetahuan dari mekanisme kerja obat. Nah, makanya pentingnya belajar ini biar apoteker itu tahu ya bagaimana kemungkinan yang akan terjadi jika penggunaan 2 atau lebih obat sehingga interaksi obat ini dapat diantisipasi sebelum obat masuk ke dalam tubuh dari pasien. Begitu. Selanjutnya, kejadian atau keparahan interaksi ini dipengaruhi oleh variasi individu. Jadi individu yang usianya lanjut, kemudian yang mengalami gagal ginjal, penyakit hati yang parah. Nah, ini lebih cenderung terjadinya ya perlu dimonitoring lebih ekstra lagi ya, karena organ-organ itu merupakan bagian dari proses farmakokinetik sehingga interaksi pun dapat terjadi di bagian tersebut, di proses tersebut. Nah, ini adalah keadaan yang dapat ditimbulkan oleh interaksi obat. Yang pertama bisa terjadi efek adiktif, kemudian sinergis, kemudian antagonis, dan potensiasi. Ini akan dibahas di sini. Untuk efek adiktif, ini misalnya 1, konsentrasi obat yang pertama 1, konsentrasi obat yang kedua 2, sehingga ketika terjadi interaksi konsentrasinya akan 2 gitu jumlahnya ya. Ini simulasinya. Jadi obat A dan obat B digunakan bersamaan sehingga memberikan efeknya ganda. Ya, dalam simulasi di sini artinya 2. Kemudian sinergis, diberikan obat 1, obat A ditambah dengan obat B dan efeknya itu 10 ya, berkali-kali lipat gitu konsentrasinya. Ini antagonis, diberikan obat A 1, obat B 1, tapi efek yang dihasilkannya tetap 1. Nah, jadi salah satu obat ini dapat meniadakan efek dari obat yang lainnya, jadi efektivitasnya itu berkurang ya. Jadi ya tidak sesuai dengan efek yang diharapkan. Ini contoh yang adiktif, pemberian obat diuretik. Ini diuretik kayak furosemid, HCT, dan beta blocker. Ya, ini juga obat hipertensi. Nah, ini juga bisa menimbulkan efek adiktif. Tadi 1 ditambah 1 yang mana 2. Jadi efeknya itu jadi berlipat ya. Kemudian pemberian 2 analgetik misalnya aspirin dengan kodein ini dapat diberikan bersama-sama sehingga lebih kuat meredakan nyerinya. Ini contoh yang sinergis, sulfonamid ini mencegah bakteri untuk mensintesa dihidrofolat, sedangkan trimetropim menghambat reduksi dihidrofolat menjadi tetahidrofolat. Kedua obat ini diberikan bersama-sama akan memiliki efek sinergistik yang kuat sebagai obat antibakteri. Contoh yang antagonis, pemberian beta blocker ini dapat mengurangi efektivitas obat-obat bronkodilator yang mana ini digunakan untuk penyakit asma ya. Contohnya salbutamol ini merupakan agonis beta reseptor. Jadi jika beta blocker digunakan dengan salbutamol, di mana salbutamol ini mekanisme kerjanya sebagai agonis beta blocker, kan kebalikannya. Beta blocker itu antagonis kerjanya ya. Kalau salbutamol
itu kerjanya agonis. Jadi yang satu antagonis, satu agonis. Jadi dapat meniadakan efek salah satunya ya, sehingga itu kerjanya bersifat antagonis. Ini adalah contoh yang potensiasi. Banyak diuretik ini dapat menurunkan kadar kalium plasma dan yang akan memperkuat efek glikosid jantung. Ini dapat mempermudah timbulnya toksisitas glikosid. Penghambat monoamin oksidase ini dapat meningkatkan jumlah noradrenalin di ujung syaraf adrenergik dan karena itu memperkuat efek obat-obat seperti ada efedrin dan tiramin yang bekerja dengan cara melepaskan noradrenalin. Ini makna klinis dari interaksi obat. Ada obat yang rentang terapinya itu sempit ya. Contohnya anti epilepsi, kemudian digoxin, terus litium, siklosporin, dan warfarin ini rentangnya sempit. Nah, obat yang memerlukan pengaturan dosis yang lebih teliti, contohnya obat-obat anti hipertensi. Nah, obat-obat yang kerjanya penginduksi enzim ada barbiturat, fenitoin, griseofulvin. Untuk yang kerjanya sebagai penghambat enzim ada amiodaron, diltiazem, eritromisin, ketokonazol, metronidazol, simetidin, ciprofloxacin, dan verapamil. Kemudian pasien yang rentan terhadap interaksi obat ini perlu dilakukan monitoring secara ketat terhadap penggunaan obat. Yang pertama, kriteria pasien lanjut usia. Yang kedua, pasien yang mengkonsumsi lebih dari satu macam obat. Yang ketiga, pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan fungsi hati. Yang keempat, pasien dengan penyakit akut. 5. Pasien penyakit yang tidak stabil atau bisa kambuhan. 6. Pasien dengan karakteristik genetik tertentu. 7. Pasien yang dirawat oleh lebih satu dokter. Ini contohnya, tadi kan interaksi obat dengan obat ya. Mari kita lanjut mengenai interaksi obat dengan makanan. Contohnya, captopril, ini efeknya dapat berkurang karena absorpsi di saluran cernanya turun 35 hingga 55%. Nah, penisilin, ini absorpsinya dapat turun juga kecuali amoksisilin, itu walaupun ada makanan kadarnya dapat dipertahankan. Itraconazole dapat meningkat efeknya oleh makanan yang bersifat lemak. Ciprofloxacin kadarnya akan menurun jika berinteraksi dengan makanan yang tinggi kalsium seperti susu atau adanya antacid dan lain-lain. Eritromisin ini efeknya akan berkurang ya. Kemudian tetrasiklin ini akan berkurang jika berinteraksi dengan makanan yang tinggi kalsium. Selanjutnya ada interaksi yang ketiga ya, interaksi obat dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, interaksi obat hasil laboratorium ini insidennya bisa mencapai 10 hingga 20%. Bagaimana akibat dari interaksi ini? Itu dapat mempengaruhi hasil diagnosa dokter karena hasil labnya itu kadarnya tidak sesuai sama yang seharusnya akibat adanya interaksi ini. Nah, pemberian terapi yang kurang tepat atau tidak perlu juga bisa kita antisipasi. Kemudian di follow up penyakit yang tidak tepat ya, ini karena dapat meningkatkan kecenderungan perawatan di rumah sakit. Mekanisme interaksi obat dengan hasil laboratorium ada yang in vivo itu bersifat farmakologi, ada juga yang in vitro ini sifatnya analitik. Nah, untuk yang farmakologi contohnya ini efek samping furosemid dapat menyebabkan pasiennya mengalami hipokalium ya, hipokalsemia ataupun paracetamol ini SGPT-nya dapat meningkat. Kemudian penggunaan fenitoin ini dapat meningkatkan gula darah. Nah, ini harus tahu riwayat terapi dari pasien karena dikhawatirkan kalau riwayat pengobatannya tidak tahu karena
menggunakan phenytoin kan kadar gula darah pasien meningkat. Jangan-jangan nanti malah didiagnosa mengalami diabetes mellitus gitu. Makanya penting untuk mengetahui riwayat penggunaan obat pada pasien ya, karena belum tentu pasiennya mengalami diabetes walaupun kadar gulanya tinggi, bisa saja karena ini contohnya karena penggunaan obat yang dapat meningkatkan kadar gula darah yang ada pada pasien gitu. Nah, biasanya ini obat pengaruhi fisiologis tubuh. Nah, bagaimana dengannya in vitro? Ini sifatnya analitik. Contohnya ini pengaruh proses analisis secara in vitro ya. Jadi struktur kimia analitnya itu bisa mirip dengan obat gitu. Ini untuk interaksi obat dengan lab. Jadi hasil tes labnya itu tidak sesuai dengan kondisi klinis. Misalnya bilirubin totalnya 6 mg per dl atau lebih. Tapi ini tidak ada tanda-tanda jaundice gitu. Sklera ikterik pada kadar bilirubinnya 4. Itu bisa jadi karena interaksi obat. Selanjutnya, bisa saja hasil pemeriksaan laboratoriumnya sama, variasinya sangat besar pada periode berdekatan. Misalnya pasien di atas pemeriksaan serum kreatinin seharinya sebelum operasi itu 1 mg per dl, tapi menjelang operasi menjadi 4,2 mg per dl. Jadi bagaimana jika terjadi seperti ini? Jadi harus dites lab secara ulang. Kita tunggu dulu sehingga obatnya itu sudah benar-benar tereliminasi ya, sampai kadarnya itu minimal di dalam tubuh. Ya, bisa dilihat dari kita harus mempunyai pengetahuan mengenai berapa lama waktu paruh eliminasi dari obat tertentu, sehingga itu untuk menentukan pengecekan hasil lab berikutnya. Kemudian obat bisa diganti dengan yang tidak berinteraksi dengan hasil laboratorium. Nah, bila masih ragu, kondisi klinis pasien sebagai pedoman pengambilan keputusan. Dilihat ya kondisi klinis pasien, mungkin nanti untuk dokter gitu ya, untuk perawat juga bisa mengontrol kondisi pasien. Nah, ini penata laksanaan interaksi obat dipertimbangkan apakah lebih besar manfaat daripada resikonya. Bila manfaatnya itu lebih besar, ini diresepkan obat kombinasi yang potensial berinteraksi secara klinik. Nah, bila memang dibutuhkan, ini bisa dikombinasi. Kemudian siapkan prosedur monitoring gejala interaksi yang mungkin akan timbul. Sekian penjelasan mengenai interaksi obat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.